Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aras Alazim dengan NIM 8020190130 dari kelas 04 PT 5 mata kuliah Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan kuis yang telah diberikan dengan 3 soal. Soal pertama, jelaskan apa itu sistem informasi dan lalu Anda jelaskan hubungan antara keduanya. Sistem. Pengertian suatu sistem adalah kumpulan unsur-unsur atau elemen-elemen yang saling berinteraksi atau berkaitan yang digunakan untuk mencapai suatu informasi tertentu. Kemudian informasi. Pengertian informasi adalah kumpulan data-data yang telah melalui proses pengolahan yang mana bisa bermanfaat bagi seseorang untuk pengambilan suatu keputusan atau tindakan. Kemudian apa itu sistem informasi? Pengertian sistem informasi adalah komponen yang mana di dalam komponen ini ada berupa manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja. Ada sesuatu informasi yang mana ada sesuatu informasi yang diolah yang mana data menjadi informasi di mana ini dapat digunakan untuk pengambilan tindakan agar dapat mencapai suatu tujuan tertentu. Soal kedua, jelaskan contoh penerapan sistem hierarki sistem pada perusahaan. Hierarki sistem. Hierarki sistem terbagi menjadi empat tingkatan. Tingkatan tertinggi dimiliki oleh suprasistem, kemudian diikuti oleh sistem, kemudian diikuti lagi oleh subsistem, kemudian yang terakhir adalah elemen-elemen. Ini saya akan mencontohkan hierarki sistem dalam sebuah perusahaan. Suprasistem. Suprasistem merupakan tingkatan tertinggi di dalam hierarki sistem, yang mana jika di dalam perusahaan, maka tingkatan tertinggi dalam sebuah perusahaan adalah pemilik saham atau pendiri suatu perusahaan. Kemudian sistem. Sistem di sini bisa berupa manajemen, direktur, yang mana tugas dari sistem ini menjalankan tugas yang telah diberikan oleh suprasistem. Kemudian di bawahnya ada subsistem. Subsistem ini bisa berupa ketua atau wakil ketua sebuah perusahaan, yang mana sama seperti sebelumnya, tugasnya adalah menjalankan perintah atau tugas yang telah diberikan oleh sebuah sistem. Kemudian yang terakhir dalam hierarki sistem adalah elemen-elemen. Dalam sebuah perusahaan, elemen-elemen ini bisa berupa sumber daya manusia seperti HRD atau karyawan-karyawan lainnya. Soal ketiga, sebutkan contoh sistem informasi lalu ada analisa setiap komponennya berupa hardware, software, database, network, prosedur, dan people. Di dalam suatu perusahaan ada sistem informasi. Kali ini saya akan mencontohkannya. Hardware. Dalam sebuah perusahaan, hardware bisa berupa seperti komputer, laptop, smartphone, printer, scanner, mesin fotokopi, dan sebagainya. Kemudian software. Software merupakan perangkat lunak. Perangkat lunak yang dapat digunakan di sebuah perusahaan bisa berupa
perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan suatu perusahaan. Kemudian database. Database merupakan manajemen informasi yang mana ini merupakan hal penting dalam sebuah perusahaan untuk mengelola sebuah data. Biasanya database dalam suatu perusahaan menggunakan DBMS yang berupa MySQL, MySQL Server, Oracle, atau Microsoft Access, dan sebagainya lagi. Kemudian prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah atau hal yang harus dilakukan dalam suatu perusahaan. Contohnya, saya akan mencontoh seperti bagaimana cara absen di sebuah perusahaan. Absen perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu absen offline dan absen yang dilakukan secara offline dan absen yang dilakukan secara online. Yang secara offline saya akan menjelaskan satu. Pertama, seseorang harus datang ke kantor. Kedua, seseorang harus pergi ke mesin absen. Kemudian dia meletakkan tangan dan mesin tersebut akan men-scan sidik jarinya. Ketiga, seseorang harus meletakkan kartu identitas di mesin di sebuah mesin untuk absen. Kemudian mesin akan membaca barcode dan mendaftarkan seseorang tersebut ke dalam absen. Absen secara online. 1. Seseorang mengakses website atau software perusahaan tersebut. Kemudian karyawan atau seseorang tersebut harus melakukan login dan melakukan absen melakukan login kemudian absen. Dan terakhir, people atau orang. Siapa sih people dalam sistem informasi ini? People di sini bisa berupa karyawan, pemimpin, direktur, sekretaris, atau semua orang yang terlibat dalam suatu perusahaan tersebut atau yang terlibat dalam sistem tersebut. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.